Om Swastiastu. Selamat siang calon peserta didik SMP Negeri 1 Bebandem. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan MPLS pada siang hari ini. Untuk materi hari ini adalah pembinaan mental agama di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Niketut Taman SPD dan Ide Ayu Putu Adri Astiti SAG. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya keyakinan beragama, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut atau pola ibadah. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas dan mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama sekolah, apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan, pacaran, dan hal lain yang meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti kegiatan keagamaan, berwira swasta, atau ikut ekskul atau ikut organisasi ekskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah dengan metodologi yang digunakan sebagai referensi utama bagi peserta didik yang seluruhnya remaja dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau intrinsik di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama yang terkait antar unsur-unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda remaja yang berkualitas. Sekian penjelasannya Ibu. Sekarang kita sampai ke sesi pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Yang pertama,
Kenapa pendidikan agama menjadi unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental yang paling baik bagi remaja? Yang kedua, apa yang menyebabkan para remaja kurang senang terhadap materi pelajaran keagamaan di sekolah? Dan yang terakhir, coba sebutkan unsur-unsur apa yang paling penting dalam rangka menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Silakan dikerjakan. Selamat belajar. Dan sampai pada ibu akhiri kelungkung semarepura, kirang langkung lunas rampura, suksema. Om Santi 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 Om.